Di siang hari ini kita masuki kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dalam program pemberdayaan. Jadi peningkatan ekonomi masyarakat melalui bantuan yang berkelanjutan ternak kambing. Jadi diharapkan nanti kambing yang diberikan oleh pemerintah desa itu nanti bisa berkembang dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kalau dalam perjalanan nanti setelah Bapak Ibu sekalian memelihara kambing ada permasalahan yang bisa dikatakan kematian atau bagaimana, itu juga harus ada laporan yang jelas. Jadi jangan lupa sama kesukaan mungkin seandainya gaduh mendone kayak ternyata terpaksa meninggal ya dengan foto. Tapi ojo pun tahu belean kalau dikira dibeleh ya jelas kematian karena penyakit. Bapak Ibu sekalian, langsung saja sebelum kita ke materi pelatihan pada pagi hari ini, karena pada pagi hari ini juga dihadiri oleh Bapak Agus dari Dinas Peternakan berkaitan dengan mungkin penyakit PMK yang disampaikan oleh Bapak Camat. Kami mohon Bapak Agus untuk memberikan wawasan sedikit tentang hal tersebut. Pada beliau, waktu kita dapat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak peserta pelatihan ternak kambing, saya sebelumnya mohon maaf. Sebenarnya ini tadi kurang siap, mestinya saya bawa file untuk disorot, ditampilkan di situ, karena saya tadi dipotong oleh Pak Mariono. Mohon maaf, jadi saya sampaikan cuma sekilas tentang PMK, karena saat ini penyakit PMK sedang booming di Jawa Timur. Jadi Ponorogo juga sudah ditemukan suspek. Kalau yang menentukan positif itu PMK dan atau tidak itu harus uji laboratorium. Cuma yang ditemukan ini tanda-tanda mengarah ke PMK. Jadi kita menyebutkan sebagai suspek aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan adanya penyakit PMK ini jangan risau, jangan gelisah. Karena apa? Penyakit PMK ini memang penyebarannya sangat cepat, tingkat kerugiannya juga tinggi. Akan tetapi tingkat kematiannya rendah. Untuk desa Ngabar, insya Allah aman. Insya Allah aman. Mudah-mudahan aman terus. Akan tetapi walaupun aman, ya harus antisipasi, karena peredaran ternak mesti tiap hari mesti ada, entah itu dalam lingkup satu desa atau ternak dari luar. Kadang-kadang peternak itu ada yang kurang paham mendatangkan ternak dari luar. Nah, PMK itu adalah penyakit mulut dan kuku, sesuai dengan namanya PMK, penyakit mulut dan kuku yang diserang mulut dan kuku. Tanda-tandanya yang lebih mudah kita kenali kalau kita penyakit apa ya, gomen. Kalau orang gomen dan sama canteng, Pak. Canteng. Kalau itu tiange. Nah, tanda-tanda pun demam, suhu tinggi sampai
41 derajat, nafsu makan berkurang, mengeluarkan liur sampai berbusa banyak, pincang. Itu salah satu tanda-tanda PMK. Dan itu kalau kita lihat dicakap gitu, lidah itu luka, namanya gomen, kan kayak sariawan ya, betul, kayak sariawan. Berarti ada luka-luka lesi gitu di lidah, di langit-langit, itu ada. Dan kalau yang sudah malah kuku itu bisa coplok. Itu sekilas tanda-tanda PMK. Dan pengendaliannya untuk PMK itu, kalau obat sebenarnya tidak ada ya. Obat itu cuma untuk meningkatkan imun. Kalau vaksin, sementara ini vaksin belum beredar, belum kita terima. Itu untuk meningkatkan imunnya saja. Untuk antisipasi, walaupun ini budidaya ternak kambing, ini juga menular ke kambing, karena PMK itu menyerang ke ternak yang berkuku belah, berkuku genap, sapi dan kambing, babi bisa. Alhamdulillah kita manusia kukunya 5 aman. Jadi itu tidak akan menular ke manusianya. Walaupun itu disembelih, dagingnya kita konsumsi, kita masak, terus dikonsumsi, aman. Insya Allah aman, tidak menular ke manusianya. Karena kita ini kukunya 5. Kalau sapi, kambing kukunya 11. Jadi tidak bakalan penularan. Untuk antisipasi, walaupun kita belum, jangan sampai tertular ya. Kita harus menyemprot kandang kita desinfektan. Kalau kita nggak punya desinfektan, cukup dengan buat sendiri larutan, bisa pakai sitrun, bisa pakai Baiklin. Kalau kita pakai sitrun, 1 saset sitrun kita campur dengan air 1 tangki. Kalau pakai Baiklin, 2 atau 3 tutup Baiklin kita campur dengan air 1 tangki. Kita semprotkan ke seluruh kandang, baik yang itu punya kandang sapi maupun kandang kambing, ikut disemprot semua. Kalau bisa diusahakan 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Kalau bisa, kalau memang kita terpaksa dan bisa, minimal 1 kali. Karena ini sifatnya cuma pencegahan. Alhamdulillah ngabar ini aman. Walaupun ada 1, 2 sudah tertangani, insya Allah sembuh. Sementara itu saya mohon maaf menyita waktu, karena pelajaran ini mungkin materinya juga banyak. Mungkin kalau ada pertanyaan tentang PMK, untuk masih ada waktu, silakan. Kalau tidak ada, dilanjutkan dengan materi. Betul-betul, betul-betul. Pulau tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus atas informasinya. Menginjak acara yang kedua, yaitu langsung masuk ke materi pelatihan. Ini nanti dalam materi mungkin dapat kita bagi 2. Yang pertama nanti materi yang disampaikan oleh pemateri, yang kedua nanti sesi tanya jawab. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian nanti bisa mencatat, karena semuanya mendapatkan buku dan pulpen. Mungkin pertanyaan-pertanyaan apa yang perlu dengan tanyakan nanti ditanyakan di sesi kedua. Jadi nanti tidak langsung kepada
pemateri waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati yang Bapak Camat, Siman, Pak Hadi, Pak Soiwan, Selaku Kepala Desa, Ngabar, Kisah Perangkatipun, Pak Robin, Pak Agus, Selaku Penyuluh Peternakan, Mas Agnianto, Senior Ulo di Penyuluh Pertanian di wilayah Kecamatan Siman, di Bapak Ibu peserta pelatihan pada wilayah ini yang sudah sangat dihormati di Kabupaten Mulia akan mengenai bagaimana tidak ngajeng bersani dekat-dekat cepat dari kalau kita sana ada suwi-suwi ini nggak pulau sedikit kemudian kena apa di sak cekape nggak tahu pada intinya kita sharing lah. Diperkenalkan pulau Budi alamat Desa Sulur Kecamatan Rayun Kabupaten Ponorogo Pak Masio. Napa pulau itu cedek galak ngaten nggih ya cedek Pacitan kebetulan harus pindah melu Kabupaten Trenggalek karo Pacitan iki sik rada tidur dhewe. Ngaten. Rencanane ngoten, Pak. Rencana kula tadi. Nggih, nek teman-teman sing bermedia sosial mungkin bisa di akun media saya mungkin di kandang pinus yang yang bermain media monggo menjadi add atau berteman baik Facebook, IG dan lain-lain. Nanti mohon di-add. Memang ada yang nek kerso maksudnya berkenalan di luar media sosial. Cuma nek di media sosial mungkin di jelas mawon atau ini kalau jarang di media sosial itu jadi di wedus tapi kok orang tahu ngaku wedus itu memang saya jarang orang tidak pernah jarang sekali buat status terkait dengan ternak wedus lah di sini. Nah, gue nggak pelaku lah, itu pelaku ini rumah ya tukang arit masih yang gini, apa gitu, banyak klinik nanti jadi itu sepatu ini kambuni arang-arang nanti gitu, merek nanti jadi betul gaya tukang arit dia, ya yang gayanya barang kalau pulau nanti jadi nggak bisa usahanya maksimal. Ya alhamdulillah kalau ini ngabar di daerah buku gua bilang ini kan kancane orangnya ternyata nek kancane mungkinnya malah biasanya enak Pak tapi betul mungkin lagi hokan biasanya kalau ngomongin neng beberapa jalan neng situ paling masih ngobrol dan itu malah nek kami pulau ya generasi itu kan ada rakober potong rambut masih naik pulau beres ya. Nah itu mungkin di perkenalan beberapa yang mungkin nampak ya monggo diarah terliko nanti nampak ya longgar waktu saya sangat siap 24 jam Pak dan juga 24 jam dengan akan lebih banyak waktu lah ngobrol nantinya orang kok belajar dan lain mungkin terkait pakan, terkait pupuk, terkait budidaya dan lain-lain. Monggo pentingnya jelas nanti bisa datang ke kandang kami juga kandang konco-konco kandang nek nggih kula tok punya saya jalannya nih aku tukang ngomongin konco-konco niku jadi nek ndane konco-konco yo nek ngomongin wedhus iku yo paling elek ngomongin perawatane iku paling elek tinimbang kancane mboten kok paling apik mboten karena napa iki misalnya di ngomong ngakoni gitu. Monggo pinara di tempat kami mungkin beberapa hal yang mungkin bisa diaplikasikan atau yang menjadi artinya jadi tujuan kita bersama
Mendengarkan sedikit pengalaman yang saya sampaikan, gitu. Ini nanti pada intinya nanti sharing mawon Pak Klo, ada beberapa mungkin kita pengalaman terkait dengan beberapa atau ya kuatir ini kurang nyaut biasanya yang kurang nyaut ini ternak itu ketika dipelajari ada banyak hal jadi termasuk mungkin teknik budidayanya, manajemen peternakannya, terus ngomongnya produk olahannya terkait susu, daging dan lain-lain, kemudian pupuk itu juga termasuk produk turunannya, kemudian terkait dengan manajemen pakannya itu juga salah satu ikatan dalam sebuah peternakan. Jawa dalam beberapa tahun ini dalam beternak atau semenjak COVID-19 itu mungkin naik pulau ngamati itu berkah pada peternak, jadi peternak atau sapi ataupun kambing. Nah dianya belum tak ngamati, tapi ketika COVID itu alhamdulillah kena dihalangi jangan bencana, tapi dalam satu sisi biasanya ada yang diuntungkan. Tapi untuk peternak kambing, alhamdulillah ya, khusus peternak kambing itu ada peningkatan yang luar biasa di saat teman-teman mengalami usahanya mengalami banyak keterpurukan. Nah akhirnya ada beberapa hal yang mungkin pernah kita gagas, makanya kita gagas bahwanya memang peternakan ini kurang kena dialami sampai perlu dibiayakan, perlu dikenani, kemudian bisa meningkatkan ekonomi yang lebih tinggi. Dan itu bisa sampai Pak Tenang. Dan dia sampai, gitu. Sambil biasanya yang sawah, nanti ya, mulai berpakan, yang kebunan mulai berpakan. Jadi sambil ini gue kan dia dulu ada begitu kok. Nah, tapi waktu nanti dia dulu malah buat cerita. Lek ternak wedhus atau sapi mau sambil, tapi ketika menjadi sebuah kebutuhan, ini jadinya aman di situ. Boleh menjadi, boleh memang dulu. Kalau nggak mencerita mungkin pengalaman mau. Jadi, lek ngurusi sambil, lek ngobrol sambil, ya, neng mau ternak wajib butuh, mesti sing diantam di situ. Wah, ini saya sudah daftar di sekolah anakku, kaya, ya, saya tak kayak butuh buku lombok, buku lambi botok, masih tak tahu di sini. Ini kita tenggelam pulau, jadi muka-muka bertemu. Dan ini tenggelam pulau ya, pulau mana tahu? Susi uang dia kuat apa? Mau rakyat ini ya nanti kalau tidak dibilang nanti. Nah ini yang mungkin sering dari dulu kami gaungkan di sana, yang akhirnya perlahan-lahan peternakan itu banyak yang menjadi sebuah usaha pokok. Kurang benar, makanya dulu bingo, yang mau pengen kurang tenanan, tapi barang butuh kok budi sih. Jadi ayo dibalik lah, ayo dibalik. Utawa ya terkenal oleh mengakoni. Nah, kita yang maju yang sawah, gitu. Panen pari gabah itu ya dengan daftarnya anak sekolah, dengan buku kelambi bodoh, dengan becek ngoten itu. Nah itu akhirnya mereka semua betul itu. Akhirnya menjadi sebuah tenanan lah. Dan ini salah satu tujuan kita beternak Pak. Tujuan beternak bahwasanya dalam sebuah peternakan ini ada sesuatu yang lebih besar yang memang belum pernah digali. Jadi menyadari, telah saya punya pengalaman di desa Pak, kebetulan penjenengan jadi sampaikan Pak Lurah tadi penerimaan manfaat di desa kami, di kami itu termasuk 2 tahun yang lalu itu termasuk desa yang mengucurkan anggaran desanya terkait dengan peternakan itu paling besar se-Indonesia. Dari dana desa, dana dari desa 1, berapa miliar itu untuk 700 juta saja Pak, untuk beli tahun pertama, tahun kedua itu 400 juta.
alhamdulillah sekarang ini bisa ditarik semua. Dan sekarang masing-masing RT itu minimal punya pendapatan minimal 5 sampai 6 juta dalam satu tahun. Perkiraan saya nanti 5 sampai 10 tahun yang akan datang, RT itu harus jalan-jalan, jadi pulau beli kan rasa jalan-jalan, harus jalan-jalan dan luar pasang lampu artinya buat, insya Allah kurang berkah. Karena kas RT-nya sudah luar biasa. Tapi itu pun tidak terlepas dari sebuah pendampingan. Jadi teman-teman kita memang kita gerakan untuk mendampingi. Kebetulan desa punya komitmen untuk mendampingi. Ini bisa dicontoh juga bisa diaplikasi. Ini ya kupingnya ditempeli Pak, mana orang ditempeli di kayak misalnya ini sesum ya di pasar jadi semacam ditempeli ya diawasi, ya artinya dikawal betul. Nah saat ini nek disik penerima itu harus ditempeli kupingku emang Pak. Karena ada pemikiran mungkin dia ditempeli dia mulai sama tapi sekarang teman-teman di kelompok di Pokmas itu ketika kudus ini malah laporan jalur nyeplek kuping. Nah ini ada perubahan dari awal. Nah ini monggo nanti juga bisa diaplikasi kalau kita memang punya punya keinginan untuk ngomongnya aplikasi kelompok dengan sistem pembagian yang jelas yang disepakati. Jadi dari itu tahun kemarin desa kami itu termasuk masuk di nama saya desa brilian. Itu salah satunya dari keterangan karena apa? Dalam waktu 6 bulan Pak, dalam waktu 6 bulan itu dari ternak itu ada bilangan 253 ekor, 6 bulan itu menghasilkan anakan 181. 6 bulan itu dari induk yang beranak 56%, lebih separuh di situ. Kui hitungannya Pak, wong di Jakarta kono ini penilaian minggu. Ini sistem perputaran uang seperti apa sing iso menghasilkan banget kono. Nah, ini yang mungkin salah satu alasan untuk membuat kami wilayah kami menjadi pelopor lah. Alhamdulillah. Dalam 6 bulan kalau kita hitung 100 anak-anak ini harganya 1 juta, ya kurang lebih sekitar 200 juta. Itu ada income yang masuk di wilayah kami. Ini sedikit cerita menunjukkan orang membantunya yang belum bertemu, tapi semoga ini bisa diaplikasikan nanti guys. Dan jangan sakit seperti sudah berhitung. Berhitung ini ngurus DPY yang ngurus sampai DPY yang BPT. Jangan saya yakin sudah menghitung semuanya. Sengkena itu. Nah khusus dari ini, kalau memang di peternakan Pak, peternakan. Yang peternakan kambing Pak, itu. Ngomongnya wedus lah. Ini ngomongnya kambing. Wong yang pintar ya. Semakin lama kita beternak, semakin kita mencari tahu, ternyata kita ya memang semakin banyak yang tidak tahu. Jadi pun jalannya ini terus pintar robannya bukan. Makanya saking suwe ya lali Pak, sing dhisik bingung ya lali. Nah ini mungkin di sini kita bisa belajar bersama. Mungkin ada sedikit materi yang mungkin betul saya sedikit nanti benar kita pahami bersama bahwa peternak kambing ini merupakan suatu prospek usaha Pak sekarang, prospek usaha yang memang layak diperhitungkan selama kita ya tenanan Pak intinya, ini tenang. Jadi itu dia itu masalah yang sedikit pengalaman. Kalau di tempat saya mungkin beberapa teman-teman itu ada beberapa peternak lah di tempat saya nanti dengan tidak kita ternek Pak, ternek dari konco-konco mungkin kandangnya piye, mungkin wedhus diopeni opo dan mungkin monggo. Biasa teman-teman saya itu yang dari daerah bawah itu teman ngaret loh Pak, maksudnya konco pokok dan tapi saya nonton di luar biasanya kan itu biasanya sangat minat
mungkin keluarganya yang gini kontrol semua buat diaplikasikan mana yang bisa dicontoh. Artinya orang kok yang ngomong lah ning kono monggo jenengan mirsani misalnya ngoten sing ditakone seperti apa nanti. Jadi silakan 24 jam dan sampai ingat beliau silakan. Ada biasanya nggon lah mungkin ya mungkin terkait dengan ternak kambing ada beberapa sebelum melakukan ini mungkin ada kita punya tujuan jenengan ternak kambing ini buat apa? Jadi jenengan tentangnya bisa kok tertarik dengan Gusti aku neng apa ini? Mungkin ada beberapa yang sedikit saya rangkum di sini. Ada yang pertama ada breeding, ada fattening, ada milking, kemudian ada breeding. Niki, kalau sih breeding, nek awalnya dhewe kuwi mau pengen breeding, itu caranya anaknya ya. Berarti ide itu minum, no, babon ya. Neng ngaten nggih. Neng ketika ada breeding salah satu ora kok kesalahan Pak ngoten nggih. Yang memperlambat kita kadang ketika dia wis menentukan tujuannya dhewe breeding. Neng ketika mana metu cemplene, iki cemplene ora didol. Nggih to? Biasanya ditokne gede, kok sampai entene gede lah ngoten lagi didol. Jane Pak nah, hakikatnya ketika kita breeding ini metu cempleng lepas HP ini kok mana ya lepas HP itu gengnya itu salah satu menambah sedikit keuntungan lek jenengan itu dia cemplengnya jenengan jadi oleh duit lek jenengan urung butuh jenengan urung butuh jenengan gambar nambah ini sabun itu duit makanya oleh jenengan gaya babon seko anak-anak dhewe niku kesuwen. Jenengan cobi mawon anak-anak cempleng niku misale payune 1.500 ngoten nggih. Cilik niku dinyang misale 1.000 atau 1.500. Tapi jenengan ngopeni sampai usia 7 sampai 8 bulan, payune kok 1.700 saya. Kuwi jenis ora jenengan wis makan Pak, tapi 1.500 niku jenengan dhewe makan. Nah ini yang mungkin perlu apa ya penguatan mental mergane apa panjenengan ada cempleng itu pas api biasanya kalah seneng ada orang tidur ya wajar kan ya seneng dilarang berarti yang dengan pemenangan tergede loro murah ya jenengan anggapnya nunggu senengnya jenengan malah ya pasti ini nah tapi ini secara ekonomi secara dihitung niki yo nek ngarani wong ben kula asline ora berarti. Asline tak berarti. Dan ini ketika breeding, jadi gue ditambahin Nah kemudian di situ ada lagi setelahnya fattening Pak. Itu bisa pembenuhan, bisa pembesaran. Lah cempleng jenengan niku wae Pak, eneng wong nek sing tugase durane nukone cempleng niku gedene ngoten. Gedene yo lemokne kan ngoten. Niku kan bagane dhewe. Jadi berlaku ning kene iki jenengan yo aja ngomong babon nggih yo. Yo aja ngomong wedhus lemu, yo aja ngomong wedhus sing. Ya ngene aja ngomong babon, aja ngomong wedhus lemu, aja ngomong wedhus susah. Karena apa? Ning kene iki jenengan posisine ning gede. Tok lek ciri ya ciri, jenengan cuma cemplenge. Ya misalnya sak kelompok nggih. Niki anane sak kelompok 10 bareng. Jenengan tunggal kasih jenengan sendiri. Jadi jenengan yo iso cemplenge 10. Orang ngoten nggih. Nanti karena usianya misalnya 3 sampai 5 bulan, berarti mungkin jenengan antara kurang lebih 5 bulan niku mungkin jenengan dol. Mergane lek wedok niku ya wis mesti dadi dorong nggih. Lek lanang ya wis dadi jenaka. Niku jenengan dol. Bare niku wis enekne aku sing bagian. Mungkin 5 bulan ku balene wis kanca-kanca sing breeding niku wau mungkin tuku doro-doro produke jenengan. Lek pembesaran orang perlu lemu. Sing penting urip ngoten mawon. Karena apa? Masa ini memang masa pertumbuhan. Nah, dilemokne ya sulit. Iso Pak, tapi ragate kopean ngoten. Jadi itu dihitung ngoten, itu dihitung. Nah, itu bagian itu. Kemudian ada milking Pak itu. Itu susu. Lek jenengan memang bergerak di bidang susu, niki ya sepisan. Karena apa? Milking ini corong ilmu kuwi mau wis paling dhuwur Pak.
dalam sekolah itu kudu tamat dhisik lek masuk di miliki ini. Karena apa? Ketika dimiliki jenengan ya kudu wis menguasai budaya, nggih, wis menguasai ilmu padane niki, kan? Khususnya ya menguasai ilmu miliki dan nanti juga ilmu di trading. Nah, ini tidak bisa masuk ke susu. Karena apa? Spek kambingnya wonten beda. Jadi ada pengen merah susu, ya. Karena harga susu itu sekarang pasaran dari peternak lain dengan pulau. Niku per liter itu kisaran 20 sampai 25 ribu per liter susu kambing. Nah, jenengan kagungan pulang. Ya, ini untuk susu. Kemudian kami juga ada ada susu lah di rumah, artinya juga menampung dari beberapa teman kami di produk susu. Jadi jenis produksi mau beda. Jenengan minimal dan minimal lek jenenge wis arep ternak dan riki, minimal jenengan kudu minggu wedhus tawon. Nek ngarani wong kene yo PE yo napa lah. Likun napa lah, cara iki wong Jawa iki akeh lah ngoten dadi jenengan ngarani napa tapi kambing-kambing sing memang untuk spek susu. Dan dengan impor ya sana, jadi ada Alvin, ada Anglo, ada banyak. Mungkin di Indonesia banyak lah sih sana, silangan dari itu. Mungkin India juga tak dukoi, jadi ya, kalau memang mungkin resonator. Dan yang juga kalau jadi misalnya bisa berangkat ya, insya Allah ada. Jadi memang untuk spek kambing susu lah. Ini saya kata dengan mungkin ada setiap ya sapera itu sapera mungkin pernah biasa lah yang Indonesia kata-kata sapera atau apa itu mungkin ya, ini memang kambing-kambing dengan spek susu jadi kualitasnya banyak ini minimal untuk jenengan berkreasi susu itu paling murah ya dengan menurut tawar itu oke dan dengan lo apa ya PX nganggo butuh dhewe nggon jadi PE api-api lek PE tawang kan nganggone mesin api-api dan dari kula ya PE ngene kok jenenge dhewe cah PE juga dari minimal itu Pak minimal itu jadi sing saged diperah karena tawang itu standarnya ya satu hari itu ya 750 lah 750 itu ya 600 sampai 750 mili kok itu sudah termasuk ya lumayan ya ada yang 1,5 sampai 2 liter ada tapi kan ya beberapa saja yang produksinya sampai sekian tapi nek katakan sapera, sanet, alpi, kemudian anglo itu memang 1 liter umum jadi ini nyambung, tapi dibikin mungkin ada roda larang sedikit. Nah ini yang ketiga terkait milking. Jenengan budaya kudu milih Pak. Jenengan tujuannya milking kok ngurus kacang diratakan. Karena saksi joe yang bersusu dengan ngurus kacang. Ini kemudian trading Pak. Trading ini jual beli di perdagangannya. Jadi dalam rangka peternakan itu jenengan ya ora iso breeding dhewe, ya ora iso ngomong dhewe, ora iso bersusu dhewe. Jadi ya kudu enek bakule. Ini rangkaian peternak misalnya jenengan iki enek 2 kelompok ngoten nggih. Iki kelompok kanan, kelompok kiri. Iki paling kurang jenengan duwe bakul. Ya anggotane kelompok jenengan sing dadene wis enek bakul jenengan dadene bakul ngoten nggih. Ya itu memang punya seperti itu. Jadi bakul iki ora sampe nginguri Mas. Ya, itu yang ini kecelakaan mana ya, lu boleh minta yang itu dijual, nah yang kena bakul biasanya kan makan. Tapi yang ini terangnya ya, untuk berat, maksudnya berat. Yang pasar mulai sebulan dagangan, nah ini kapan mau pengen kan? Selama bisa membagi waktu, ya boleh monggo. Nah di sini Pak, di sini yang sering saya sampaikan, lek dan lengku loh antara bakul dan peternak itu jenengan jadikan sebuah mitra, jadikan sebuah mitra, dijalinkan kepercayaan Pak bakul.
Jenengan iki bakul sitok peluru atau berapa pun tapi muncul. Ngen dulu. Jadi bakul iki sitok ae. Tuku larang ya kok kono, tuku murah ya kono, adol larang ya kancane niku wae bakul iki adol murah. Jenengan lek iso adol wedhus aja jenengan iya ngen dulu. Tawakno bakul tawakno bakul jajar kok. Nek iso ora sak ngono. Lek bakul sambat ora bagi wae jenengan badani. Dosa sun. Jenengan mesti ora mentolo lek carane memang dene kan mangan kudu hak. Lek terang bakule ngomong ora bagi. Nek dene bakule ngapusi, tapi nyate jenengan kan kudu. Lek ora bagi tak badani. Insyaallah nanti ketika terjalin seperti itu, Pak, kepercayaan begitu. Padha penak. Bakul kuwi ora bakal ngapusi jenengan, nggih. Jenengan yo ora bakal ngapusi bakul. Ketika jenengan wedhus elek, nek bakule jenengan ngomongnya elek. Nek wedhus apik, jenengan yang bakule ngomongnya apik. Jadi kenapa saya sampaikan seperti ini? Nanti kembalinya sing kalah iki peternak. Ketika awake dhewe adol, aku adol ngapusi bakul. Nek sing ngapusi wedhus ki elek jeneng tapi tak omongnya apik. Nek bakul kuwi engko lek ngomongnya teko pasar, iku saya apik. Gitu. Wong sak omongnya apik lho sing ngaku. Kan nek nambahi kan saya apik wong dhewe promosi. Ora ngapusi lho bakul niku. Ngepromosi Mas. Lek promosine saya apik, lha sing niku jenengan mergo apik kuwi mau. Balene apa? Mungkin asalnya ora mau apik aku. Ya akhirnya kan balik peternak malah saya dirugikan. Jadi ketika awake dhewe harapannya wong jelek tuku, yo kanca liyane rumah yo ora memberikan rekomendasi langsung. Yang pertama keuntungan, yang kedua nek bakul niku jenengan karo sitok ngono. Sitok loro, monggo terserah jenengan bagaimana. Lek jenengan tuku larang ngono. Iku terus ngedole, bakul mah ngedole jenengan larang ngono. Terus jenengan balik meneh tukune yang bakule. Ya, arep umur iki juta. Kok ngedole 1 juta terus jenengan ngopeni nesuk 5 sasi wae. Kok nukune 500 jenengan teplakno bakule. Lho niki kudu karena apa? Kuwi dikai kepercayaan. Jenengan berhak. Ini tidak boleh ngono karena ya minimal bakul kudune memberi pengarahan. Minimal ya kudu padha. Nah, ini karena sudah terjalin sekarang. Lek ngoten Pak, saya pernah berhitung. Bakul kuwi nyekel peternak saya kan Pak, wis nek durit 50 peternak bakul wis mubeng dan insyaallah wis sudah bisa carane piye ya. Ya urip lah, kemangan wis seneng. Jalinan peternak 50 peternak wis ora sah rono tapi ya katakan mau ternak itu per ekor kok dia jual beli tanpa jam itu wis dia cukup lah untuk ternak yang cukup berat cukup. Karena bahkan nanti ketika saya kepercayaan seperti itu, jadi bakul itu mau mungkin ada bakul kalau ngomong isi sama jadi bakul itu menjadi ngatur, jenengan jadi pengat, ning nggone bahan wae ngatur, jenengan ora usah telepon, ora usah nawakne, ora usah, tapi bakul itu nonton dhewe. Jadi men aku biasanya wedhus matengah ning kono, bulan iki kira-kira iki jembene wis ngatur. Bakul insyaallah wis marang dhewe. Jenengan ora surakane lah. Dan itu jenengan mesti sudah bisa menghitung jika mana iki oleh duit sing ngene, engko jenengan tukone apa begitu. Ya ini bisa. Dan niki Pak dari 4 ini kula yo roh Pak wong sing iso nglakoni papat-papat. Kula saya breeding iki biasanya pol-pole lho, saya breeding karo breeding ngono bisa iso. Tapi lek kuat ilmu iso, tapi yang lakoni dari 4 bidang ini bisa. Makanya dalam suatu wilayah itu napa nggih? Itu enek sebuah kerjasama seperti ini. Jadi ini jenengan pun khawatir nih wedhus mau ngedore nanti Pak. Jadi ini jenengan takut produknya wedhus jenengan ini mawon. Pomo dijupuk setahun ngono Pak. Tinggi korban niku nggo desane dhewe. Niku cukup ngedore. Jenengan itu niku mawon. Nek jenengan kira wis surplus jenengan lagi bingung. Ning abar iki butuh wong beli wedhus
seket, tapi produk jenengan 1000. Iki lagi jenengan iki lho bingung lek ngedol ya, bingung lek urung nyukupi produk jenengan cukup gaji. Iki sederhana mulai kok mulai mungkin enak bakul sapi nilai jenengan dan sekitar yang memiliki itu jenengan cukup. Karena apa? Untuk kurban saja Pak, kambing itu kita mesti hutang setahun. Hutang setahun di tahun kedua orang hutang setahun, tapi malah hutang 2 tahun. Tahun ketiga itu paling malah 8 tahun. Napa ngoten? Sampai jenengan sing mana besar iki cuk besar ngarep kuwi urung kena dibeli kan. Nggih napa. Nah, ini urung ngomongnya akikah lho, Pak. Niku lek jenengan kuwatir ngedus. Ngomongnya akikah kuwi mesti wedhus, Pak. Lek lanang pinten aja niki. Padha ngene. Lek wedok sih tok. Sementara niki kula urung ora akikah niku lho sapi. Nanti nunggu banyak Pak dan diri. Gua kan kalau mungkin sini poe, gitu. Dan mulai orang minggu terus niku selama ibu-ibu niku sakit melahirkan, sisa mana lah terus di wong itu sisa mana, gitu. Terus agamanya jadi agama Islam niku enak ning dunya, kiro, orang kok nganu di situ, soalnya kiro dulu isih, makanya dulu mawon. Nah itu ya butuh dakwah, macam gitu, butuh dakwah, Islam ben tambah, macam tu, dan jenengan nambah ya. Tunggu anak-anak itu banyak kayak jenengan, anu ini sitok, nih anaknya paling luru, macam jenengan kagungan induk luru tahun apa, insya Allah, oke, akikai oke, dusin gitu, payu, ini sing rumbi dan kulit apa, dia, gue masih lanjut. Jenis Pak, dan itu jenis yang sampaikan tadi, monggo jenengan milih niki sing umum Pak, tapi lek ning donya niku kan kuatah jenis niku. Iki sing umum ning kene. Dan tawa, dan sana, dan bur, dan jowo-jowo biasanya. Tawa niku ya PE, ya Bigon, ya apa nggih PX niku wae yen kula. Kemudian sana niku ambil impor, dan iki nek kesilane ya begini saya tawa ya begini jenis sakira atau itu. Kemudian bur juga sama, bur itu impor tapi khususnya untuk daging. Sana sakira itu untuk susu, bur itu daging. Nah kalau Jawa itu ya memang khusus untuk daging Pak. Iya, itu memang daging. Jorandu biasanya. Jorandu itu masuknya gitu. Masuk Bigon dan lain itu jadinya masuk kategorinya di Jorandu. Ini ada apa ini? Lanjut. Dan persiapan, ya persiapan dalam beternak. Situ ada pakan, kandang dan ternak. Rata-rata, ya lek pulau, niki diwalik Pak. Bisik ternaknya, ya batu kudus, ya kandang rumah, nanti nandur juga. Ini kurang lah Pak. Karena apa? Tahapan ini nggak dia. Iki butuh bisik niki ya coba bisa dipakan. Nyapa nanti bisa dipakan? Karena 60-70% dari industri peternakan itu ada di bawah. Cek nyetok. Jadi untuk biayanya juga pakan itu, makanya pakan butuh siap. Jadi untuk pakan ini harus jenengan siapkan dari awal. Sebisa melakukan tidak, ya. Ini butuh proses yang sangat lama. Nandur loh, ya. Jadi mungkin rezeki nandur pakan, ya, semua kan. Ya mungkin setigo. Ini lagi siap-siap di dalam nah, dan masuk di dalam dua jenazah dipakan ada cerita. Di kandang ini abad Pak. Nek nenggen ulo, di kandang ini lebih abad tinimbang di rumah. Apa macam? Lek di rumah itu kan gratis kewajiban. Gitu, membutuhin orang, yang di rumah ya mesti di rumah. Ini lek nenggen ulo, ya sembuh utang, buh ngopok, ya polai, buh ngenteknya. Oh iya, barang yang rumah, yang di rumah ya rumah. Tapi di kandang Pak, nah, pengalaman gula, niat di kandang tahun ini Pak, mungkin lain lakon ini seorang tahun. Misalnya daerah jadi 20 juta, kok kan nanti 20 sepuluh kandang kok ada 20 juta, itu wawan-wawan. Ya ini karena
Di situ kandang juga kurang penting. Betul kandang itu ora kena dicicil. Nek tenggen kula niku rene wong sing ngarep nggih kandang 4 meter. Terus tahun iki nggih 1 meter gitu. Tahun ngarep diterusne 1 meter neh, tahun ngarep neh terus 1 meter niku nek ngen kula dereng kandang iki enten nggih. Dereng nggih. Boleh iki kandang iki ora kena dicicil. Lek nggih omahku jane kaya dicicil, Pak. Sing penting ngadeg gitu. Mbok direjeki wayang lepo, wayang lantai esuk duit neh di lantai niku saged. Tapi nek kandang ya iso Pak Mas. Di tahap niku iso. Tapi jenengan kira-kira wis dandingan sing 4 meter rumah, sing 1 meter iku wis entek. Jadi terus ngoten ngene iku jenengan tambahne. Kok sing dhisik mah entek kok. Ya tambahne. Akhire ora nambah. Abote nang iki. Lha empun duwe siablo jenengan lagi mikir wedhus kan. Wedhus iki paling penak Pak. Iya, jenengan duit tuku saiki siapa? Jenengan caket itu loh anggonya. Sasi ngara, prong sasi neh, jenengan oleh rezeki tukok. Oleh cilik bukan cilik, oleh gede bukan gede. Jenengan lanjut bisa, ibu bisa mana jenengan. Kedua, kayak semua orang gaduh. Jenengan gaduh. Jenengan yo sojo dolan nggone tonggo jenengan sing kira-kira yo duwe lah, yo sugih lah. Mbak tulung kula dimodali 3 wedhus. Nek nggih sing tenanan, mbok 3 kek jenengan babane ning pasar paing Baceso. Ya so ini percaya jadi nggih Pak tulung. Insyaallah bisa selama kita bisa mengkomunikasikan. Kuwi tanpa modal, pokoknya kok enggak duit jenengan sing tenan. Wis ora nang rugi. Nggih, ora nang rugi. Ya. Nek wis belas ora rugi ne, Pak. Yo golek, nek ngene kula lho. Nek niki ora nang ngene. Golek utama. Nek lek ten kula, nek ora kena dicontoh Pak, nek niki ora nang, kabane ora nang kok. Iya toh? Ya, artinya utama itu dalam bentuk apapun monggo. Tapi yang sekarang yang kita tahu di lembaga keuangan di negara ini itu sudah sangat memberi kemudahan. Dan lek ngomongin utang ya, utang yang bank itu saya kasarannya Pak. Lek ngomongin modal nih, ora kok ngomongin nggih akidah ora ngomongin etika lho, aku ngomongin lho gini. Lek ngomongin utang bank Pak sakniki lebih murah utang bank dibanding dengan utang yang baik. Ini kan utang yang baik sih gula kopi gitu, burung sih digeriemeng kok dirasani karo berkuliahnya, mabuk. Kaki soalnya wayah. Ini kulit pulau, jadi merasa mah ngene kok beda. Syukur jenengan dibantu kali desa, gitu lah. Dibantu kali desa. Dikelola dengan baik, insya Allah sama. Jelas sama, pengen pulau gitu. Jadi 253 tahun kemarin Indian, sekarang tambah 100, jadi 300, hampir 500 ekor induk Pak dari desa. Nah, itu. Lihat desa Pak ini kita tuntut, kemudian pendampingnya saya yang malah saya. Desa saya tuntut untuk menentukan rumah pupuk, rumah kompos. Rumah kompos itu mungkin bagaimana bisa berjalan? Kita mendekat di sana. Biasanya rumah kompos itu tuku wong kowe wis tau ngekeki gitu. Wis tau ngekeki wedhus ning masyarakat, engko genteng njaluk oleh wong-wong ora oleh. Mestine oleh karena apa? Kita pernah memberi. Ning tukunan aja njaluk, njaluk ya misalnya. Ya tukunan ngoten, tapi dijatah. Misalnya per RT 10 sak per minggu misalnya. Atau 10 karung per bulan. Tapi juga harus dibeli. Ini untuk menjalankan roda pupuk kompos ini. Misalnya sudah mulai bisa. Karena apa? Uang kok idolannya kerennya yang ternak itu kan salah satunya ini juga kambing. Karena lambat laun produk pupuk kimia itu mau tidak mau mesti subsidi itu pasti akan dihilangkan. Mau tidak mau. Itu bukan tanpa alasan, tapi dengan pertimbangan yang sangat matang. Enak Pak pupuk tapi non subsidi, ya dong, non subsidi. Dan jenengan bapak merabuk subsidi sambat dalam arah, ya dong.
Ngabuk subsidi ini kan panen orang kok jenengan. Lha kok arep ngabuk nang subsidi. Kok tak lho. Niku mengki sing sugih pabrik. Nah, ini mulai sekarang monggo Pak Diko. Nek belum mampu menjual, minimal kita tidak membeli. Jadi produk itu. Lek jenengan untuk maksane nyudus kabutan, jadi impiannya kan aku butuh rabu. Cara wedhus orang payu ben yang butuh rabu ya. Kemudian dipakan berutuh gitu. Luwes, berarti jenengan butuh rabu. Jangan karena itu memang jenengan memang fokusnya di pertanian. Karena apa pupuk itu kalau kita ngomong pupuk organik, saya ini butuh 1 ton, berikutnya pasti berkurang. Abotnya yang ini yang apa ya? Yang mungkin jadi bahan penjenengan. Karena kalau saya melihat potensi di sini memang luar biasa pertanyaannya. Tapi ini wow dengan lahan 1.400 bisa kotak sewa ke sini. Itu jenengan kan bertahun mikir Pak. Aku ki ngasilnya biro, kan mikir. Ini beras itu tak pangan dhisik ya. Terus bare tak berasnya iki panenane tak jadiku motor kan ngoten. Terus itu bare koyo iso pari ya pari, ora iso dile kan ngoten to. Dile iku ben panen tak ke apa bulan nek bosone saya iki giling nggih. Gitu kan. Jenengan kan impen iki. Giling nggih. Ya niku. Jenengan impen ngoten dan jenengan gitu. Itu Pak sudah betul. Tapi jeneng kula Pak cukup lahan 2 meter kali 10 meter atau nggih. Sing lek iso itu kita investasikan banyak di situ dengan bisa menghasilkan nilai miliaran. Nek iso ngoten. Jenengan nyisihnya Pak lahan jenengan 10 ping 2 meter mawon ora usah ngombol-ngombol. Jenengan damel kandang sing permanen nggih, permanen jenengan bisa mengolah usaha itu berhubung carane lek iso kuwi yo nanti bisa menghasilkan nilai sing aja miliaran Pak. Dari lahan dicoba. Oke, coba ya panenane sing dihiling niku wae ngoten ya ora hiling Pak saniki jenengan damel niku mawon. Damel apa? Nyicil kandang, engko terus ge ngisi wedhuse, ngoten sing khusus nggih hiling. Ya mabate 5 tahun rasa hiling. Engko apa nggih panenane sing lahan 10 kali 2 niki mungkin jenengan damel hiling ning Mekah orang ngoten. Ini ngarit, ini ngarit Mas. Nah, untuk panenannya juga nyawaka kan ngoten nggih. Nah, itu dicoba dan dibandingkan. Wong lek nglakoni nggih abot ngoten. Abot ki ora ketemu Pak. Kula lek tani, kula ya tani Pak. Nek jomongne etok-etok lho iki mau panen. Kula ya tau dadi juara petani tekan Mas. Rekane, jenengan itu memang ya kan. Tapi kita menggagas memang petani itu memang petani yang terintegrasi Pak. Makanya kula niku nyapa kok jadi di Duta menjadi petani teladan tahun 2020. Karena apa? Karena saya termasuk orang yang malas Pak. Ngoten lho, saya termasuk petani sing malas. Ora kok nek dadi juara. Orang kok petani sing rajin setiap hari neng sawah terus neng kedalan yang itu tidak, karena saya orang malas. Kula niku malas modal yang pertama. Yang kedua itu malas tenaga. Sing ketiga malas pikiran. Ngoten ya. Napa niku Pak malas modal? Kula modalane kok gampang ben taun nek modal niku bisa. Kula nek nandur telo jagung Mas. Niku nggih. Tahun ini kula matanya modal mereka apa? Lihat tenaga, rambut, ini, gitu. Nah ini kula matanya modal. Panennya Pak, kula hitung panennya. Hitung, bayar modal, sisanya Pak, kula langsung jajaknya. Makanya apa? Tak ke modalnya ngarep, kula usah iku lho, tombok niku lek kula. Nanti niku sepisan kula malas di situ. Nanti lho, ora kok ane pengalaman kula, mangke cobi dikoreksi lah ngene. Itu yang pertama. Malas pikiran, kula kok geni ben tahun golek niku aku. Nggih, golek carukan nek niku, golek carukan terus mikir niku wong dan itu.
Mas modal mikir mas kena teguran kami pulang itu yo ya orang tidak kenal banyak ini mungkin salah satu pertimbangan. Makanya kalau pulang itu gagas tok Pak, nek pergolahane orang duwe wong itu bisa. Niku dua yang gagas piye carane wong ki mau nandur pisang panen sateruse, gitu. Piye carane aku ki nandur kuwi mau ning yo iso ngobeng. Artinya mulai dari hulu sampai hilir niku padha nyambung nih, ngoten nggih. Nah, iki sing jadi pertanyaanku memang harus terintegrasi. Jadi pulau niku nek nang omah ketika nanam yo bisa apa sing wedhus arep. Buah yo sing wedhus arep. Gitu. Terus misal ora nek tanduran nang omah kira-kira sing wedhus arep, Pak. Sampai palem niku ora jajal, nandur palem iki godhonge arep ora ya? Arep. Ya nandur niku nandur. Kayu sing godhonge wedhus niku arep yo tak tandur. Nah, di situ yo yen nandur enek ning omah ya enek kolka, enek pakan rambanan. Lah manfaatnya di tangan iki, Mas. Misale ya salah satu tandur vanili, salah satu nandur kakao, nggih panennya setiap hari. Kakao itu tapi kulit dan daunnya bisa kembali untuk pakan nggih. Rabuke ra tuku, Pak. Kula iki wis lawas banget ora tuku rabu. Insyaallah rabu kula niku setahun ini turah, Pak. Lek ngamal malah iso. Nah, karena apa? Sisa. Kebunan gua pun penuh, nonton tak numpuk ngomong. Minimal ini bisa mengurangi nilai ekonomi. Dan yang kuda bisa lewat, pintar nggak pulang. Di sini kan nandur gedang gue repot, ya nandur gedang di lemah sekitar, yang tandur gedang gue rasa bingung. Gedang di luar ini api, nanti di tengah-tengah suka todot, gedangnya suka todot. Jadi di rumah sekitar ini kira-kira begini bisa panen gedang. Kamu bisa panen gedang 10 tunjul, gitu? Kamu 10 wis 1.000. Mau ini cara itu kasar. Karena apa? Ya cerita ini ya sok ngomongin, adalah pada ini sok ya enak sing melakukan dan adalah sudah menyampaikan oh iya karena melakukan terus kira ini mungkin berbahaya bagi suami. Nah ini jenis buah misalnya pisang itu kan kena gedensiun Pak. Panen pisangan mungkin 10 tujuh, kedua mungkin tambah mana orangnya 10 tujuh. Aku kalau tidak gedangnya panen hari juga boleh kemudian kayak gugur insyaallah pensiun niwak tani namun ini yang pertama kudu digagas karena apa? 10-20 tahun yang akan datang Pak. Bocah anak-anak itu perasaan nonton terus anak kuku ae kira-kira macul itu bentuk itu lho ini anak sing anakku Pak. Ini anakku itu pacul lho awan turu nek bunyi malah ruwet sangken kopi ini anakku itu orang longsor ini anak tenangan ini ya berangkat dari kekhawatiran itu makanya ke depan kula kudu warisan sing anakku iki iso. Niki sing jadi napa nggih? Beban pikiran saya. Beban saya keterangan nanti generasi yang akan datang. Nek cara kula ini wedi ngene iki ya sak kekuatanku lah tapi paling tidak nanti anakku mau tak warisi lemah entek tidak. Makanya petani ora iso nggih arang kerjane niku iso itu, kerjane iki iso itu. Dan saya yakin itu ketika nanti wis ketua anak putu kuwi nak tinggal wong ya kaya aku rene kaplen. Langsung bro. Nah, jadi itu bisa terjadi karena nanti pada zamannya akan seperti itu. Cuma mantan kalau tak dia lebih bisa ya sini pakne daging apa sing nyipakne belas apa sing nyipakne panganan yang soal ini gitu. Dan kita harus berpikir sampai ke situ. Nah kemudian akhir dari mereka mungkin perawatan, ternak seperti biasa, maupun nenek mandi berjemur, mulai kokong, kuku, potong tanduk itu. Jadi ini sekarang bagian dari teknologi, jadi dengan ada median,
Jenengan arep minggu wedhus gedhi sumune mancet jenengan wis kok didol. Tapi nek sakniki napa nggih? Enek carane dandan sunyi kan jenengan celak wis niki ning desa iki setelahnya sing tukang dandan sunyi. Nah, ini juga salah satu keuntungan potensi Pak. Oke. Lek potensi ngen kula niku pakane lahan pakane enek ngoten nggih. Ning ngen jenengan potensine cedhek pasar. Ngoten. Lah jenengan nek kode sistem trading niku luwih enak. Jenengan cukup bahan biasa jenengan openi sesuk goyang pasar sing kira-kira tinggi. Luwih enak Pak. Jenengan niku ora wedhusnya pasar kuwi ora dadak rumokne kabar. Jenengan isuk nang jedes nggih bunga pasar ku wedhus ketoke payu. Jenengan mulih nonton wedhus jenengan goyang pasar ora telak kok. Ini juga sebuah potensi yang jenengan bisa kembangkan di sini, bisa dilakukan di sini. Pasar, dan penanya terkait dengan ini peternakan itu adalah saiki kan gampang duitnya Pak, dengan lebih gampang duitnya. Dan gue apa jenenge bukti hak milik niku ora kok ning sertifikat karo BPKB lah ning kula. Wedhus kuwi yo saiki posisine wis padha karo jenenge sertifikat tanah sama dengan BPKB kendaraan. Napa napa? Hari-hari yen kula niku biasane butuh duit dadak niku moro ning bakul gitu. Aku butuh duit 1 juta, 2 juta. Butuh seminggu ngoten nggih. Lek seminggu aku rasa balik nih, wedhus kuwi ning omah kenggo biasanya. Dan sesuai pengalaman saya sampai saat ini, bakul iki wis dikai jaminan ke wedhus, Pak. Kuwi ora ngambur ora ndek duit, kuwi yang mesti digoreng duit. Pilih nih, jadi lek ngomongnya BPKB sertifikat sih prosedur. Ada tangan buat bojo ini sebenarnya, tapi ada wedhus yang buat lopon. Jadi nah jenengan veteran ya digoreng pasar ngoten. Ngomongnya wedhus apa ayu kuwi Pak, paling serang nek tak kula mati nggih. Kula mati dari saya mulai beternak niku wedhus apa ayu kuwi wong geger wedhus apa ayu niku. Paling misale biasanya payu 1 juta karek 100 kuwi wis duwe kan. Jadi wedhus apa ayu. Nek kan ya tetep jadi duit ngoten ngomongnya duit niku. Lakunya masih paling cepat. Dan itu yang pasar, yang Pak Rogi yang baik, Pak Mengampon, Mengampon, tidak sampai kok berbulan gitu. Saya ini ngomongnya angin ini wedhus Pak. Wedhus ini gue di sini. Saya ini kecamatan orang di pasar wedhus ini. Dan kecamatan gue pasar wedhus. Sisa kecamatan loro. Wah itu luwe Pak, ini sapi ini luwe Pak, jaga boleh menjedes nih. Ya, ini bulangnya gitu, jaga boleh menjedes. Gue terkongong menjedes kurata sekarangan gitu, ada gue mulai awang-awangan. Gitu. Lagi, dan gue wedhus bulangnya lu kayak iso. Ya jadi gue ngomongin sapi, gue tahu ini sapi Pak, gue begitu. Dan gue jenyak gue kan jenyak ngitung sapi gue ya udah iso, gue ya iso tahun ini. Lihat disini bisa Pak cerita, tapi tak keluarnya cerita, gue ya ngitung sapi Pak, ya udah sulit. Dan jenengan ngomong neng 10-20 itu Pak, lek wong temen tani bilang gitu. Gue seorang yang ngomongin gue tak jajal. Gue ayo tahu Pak ngudus 10, wedhus gue sapi 10. Tahu ya namanya sapi 10 wedhus antara kisaran 50 sampai 70. Tak tangani dhewe Pak. Kurang karyawan. Niku kasih kula lho, ya tuku jane tapi jenengan timpal makan tuku pakan dan lain-lain. Jajal lewat setahun. Wis rempok. Nek cukup Pak sajane lek wong itu men wong kanan bleki lah ingin kula. Berarti kemampuan orang itu bisa sekian. Sampai 10 wedhus 50 kuwi ora abot. Sing abot duwite Pak sapi. Ora oleh apa jenenge? Ora oleh kalong lah cara
Kalau dunia saat ini ora edan. Karena apa? Ketika pakannya habis kita juga harus bayar. Tangannya Pak Sing Sugih pabrik Pak akan ngindah ya. Nah, ini yang itu. Dan nek jenengan itu kurang itu. Nah, nek wedhus sekarang memang semenjak tahun 2003 itu pulau memang di kampung itu tidak pernah lepas lah. Jadi wedhus itu terhadap eneng. Cuma karena dulu itu usia, dari pengalaman itu di tengah perjalanan ruh usaha kaya ingin jajal kaya, ruh usaha kaya jajal kaya dan nah itu justru mengurangi aset di kampung ini. Ya, jajal sapi, jajal dan lain-lain. Nah, banyak lah yang ya baru nanti itu. Wedhus itu rada entek ya padahal ini selalu menyuplai usaha-usaha sebenarnya tak kedulanan lah Pak. Tak kedulanan itu sing nyuplai itu juru wedhus ini bisa orang tahu tak dadane itu dari 2003 Pak. Nek kok orang ngono Pak, orang betah ngarit jane gitu. Nah, itu yang karena akan lebih cepat. Kambing itu cepat. Jenengan babon 5 orang tahun, jenengan boleh wis setuju. Dan itu tidak memakan waktu yang banyak. Ketika di manajemen macam sekarang misalnya ada contoh, kurang lebih lah, ngomongnya itu memang harus sisa ini ya 50 sampai 100 mungkin. Itu sehari ketika harus dimanage pakannya, ya dimanage tenaganya itu tidak lebih sehari paling butuh waktu 3 sampai 4 jam. Ngurus itu. Itu dimanage artinya. Ya monggo jenengan bisa bisa ke sana, monggo benar mungkin 1-2 orang, ya ke sana, lalu ya ngobrol lah. Insyaallah mau kopi ya Mas. Kalau kopi insyaallah siap, konco kae ya siap. Ora sang nggawa apa-apa. Ora sang nggawa apa-apa. Nggih, cukup nggawa wong nggih insyaallah ngobrol sak kuwate jenengan, insyaallah bisa kuat aku. Nah, mungkin ini Pak sedikit yang saya sampaikan, mungkin nanti kalau gua tambahi ada apa nggih? Tanya jawab lah. Ini yang penting mungkin ada yang ditanyakan terkait teknis mungkin nggih. Oh pernah bapak ini tamat wedhuse kencang mungkin nggih tak sawi ten mriki ben kancane biasa ngoten nggih, Bung. Nah, Bung, karena menurut wedhuse kencang. Kencang itu salah satunya memang adalah secara klinis itu tetanus. Tetanus itu masuknya ketika posisi melahirkan. Jadi melahirkan kain nggih ada kotoran-kotoran dari dalam mungkin nifas dan jawon dan arahnya jawon terus itu biasanya masuknya situ itu mulai dari situ masuk ke dalam tubuh iso seko apa ari-ari musar ya bisa juga dari apa jenis jawon dijual posisi yang bersih juga bisa masuknya ke situ. Tapi Pak tetanus itu menyerangnya ketika ini sudah tertutup semua. Saka busur wis ketutup nggih, saka mburi niku nifase selesai kering niku lagek ngoten. Virus tetanus niku ning jero lagek iso nyerang. Karena virus tetanus itu iso urip neh, iso nyerang neh ketika semua pintu oksigen itu sudah tertutup. Dan pemorel lewat jemplin, lewat babon nih, ya ketika dia nyerang, dia lewat air susunya. Dan lewat jemplin nih, biasanya itu lebih cepat. Mungkin dalam ketika pusir wis kering atau wis resik lah, itu mungkin bisa langsung terserang. Tapi mungkin bisa 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan, mungkin dari induknya sih untuk nyerang susu. Itu tetanus. Nah, repot tetanus ini guru yang ngobati. Apa? Nek virus itu orang yang obatnya, iso yang pencegahan dari awal proses melahirkan itu kudune bersih dan steril. Misalnya proses awal babonnya di antibiotik, kadang hidupnya niku bermana antibiotiknya kata juga tetra, kata lah jenengan pakai nopo, enak sing suntikan, enak sing oral. Nah, kemudian bekasi nopo pusat itu jenengan pakai antiseptik atau yang saya itu misalnya betadine, obat merah, mungkin alkohol itu tidak dosir untuk mencegah saja. Karena untuk vaksin dilarang ada tapi mahal.
Atau mungkin cemplingnya regane 500.000, vaksinnya 100.000 mungkin lo ya bisa. Wis mati sisanya. Putusannya ngoten biasanya tenan ngambil. Tapi ya antisipasi itu Pak, kebersihan. Jadi nek cara cilikane kan arti kayak obat kan barang cepat. Ya induknya saja biar cepat bersih. Dan ini kan enten ada juga obat untuk mempercepat atau membersihkan masa nifas itu kan juga ada. Jangan cari di toko obat di online banyak. Mereknya oke lah. Itu. Mungkin itu sebelum moga nanti ada yang bertanya sebelum ditutup. Terima kasih. Walaupun saya mendengar sambil lalu lalang, sambil melampah di bayar itu mirengaken niku nambah semangat. Kalau dia malah pengen dijanji di kampung. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang perlu ditanyakan atau yang belum paham berkaitan dengan pengembangan kampung ini. Monggo. Nah ini kalau Mas mengatur. Piye carane wedhus bar manane gelang njaluk bojone Mas. Mempercepat masa birahi. Lek tenggen kula yang pertama itu ya memang nutrisi yang cukup Pak. Yang pertama itu cukup. Tapi sekarang kalau bermain obat itu ada. Itu ada obat seperti perangsang itu ada. Kemudian ada obat lagi untuk menjaga kestabilan masa hormon sel telur betina. Itu ada kalau bicara main obat ngoten nggih. Tapi kalau untuk perawatan harian sing ini dirawat misalkan ngoten nggih, sering dimandikan, sederhanane lah sering dimandikan, kemudian dijemur pagi. Terus nggih, ya pakai nutrisi lah, nutrisi sing udah lah, sing kira-kira bisa menambah posisi birahi. Tapi posisi sebetulnya lek cara ngajarane wedhus iki nek njaluk kawin niku lek posisi stres Pak, jajan lek stressing kirane. Stres jadi biyene iku nggih. Lah tipe matane kan termasuk stressing. Mergone menak kadang ning awak niku malih meriang kan ide ora iso ngukur. Niku salah satu proses kan. Tapi selain di stresnya kan juga ada peralatan misalnya dimandikan ngoten niku. Ya. Kalau gampangnya ini, setelah itu bagaimana dengan bulan mungkin itu kita dari stres pengen terusnya keturunan ya sama lah mulai mati dan nggak turunan nalurinya kewan kalau tumbuhan itu seperti itu. Tapi yang jelas dengan perawatan yang bagus selain obat. Tapi kalau obat itu kalau bisa produk dihindari. Tuh kemudian nek jenengan punya jantan untuk sedikit mempercepat merangsang ya di jejernya atau di dekatkan dengan pejantan yang birahi. Dan itu juga ada banyak teman-teman yang mungkin di pejantan sing apik sitok maka ini juga nanya pejantan sing penting birahi. Nah, penyama kon nggodani Pak, ini ora mangan. Nah niku. Mesake jane tapi iki yo memang nggih tugas dhewe-dhewe ngono. Gulane wanang sing cukup iki kok. Sing penting birahi tinggi. Itu untuk bercepat. Tapi engko Pak, ketika ini birahi, yang ini ya terserah di dengan itu atau dengan perjanjian yang lain. Itu salah satunya Pak. Mas, mesti orang nanti nyerang untuk pencegahan loh. Waktu itu diserang tumor babi dan itu perbendalannya. Itu kan ngomongnya loh. Tumornya Nggih. Niku butuh proses Pak. Lek apa ya teknis ning klinik ngoten jenenge padha catak utawa tidak temu babi niku dhek kecil nih. Lah kula wis pangan dhek gede dhewe. Bar mangan dhek ilang. Nah, ini pencegahan memang rada lama. Dan ini enak obat sing efektif misalnya lewat suntik niku ada, lewat tetes ada obat itu. Cuma nek tumor babi ini tidak bisa sekali, Pak. Tidak bisa sekali.
Jadi diobati bisa nek cuma biasa ngono kan diobati bisa mungkin bisa ada lagi nanti bisa beberapa bulan ya. Tapi beda dengan hemoglobin ini. Obat ini pengobatannya harus beberapa kali. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ora kok mengkiwane tok, Pak. Jadi semua kandang, semua ini harus kena obat ini. Misalnya jenengan semprot insek, ngerti nggih? Misalnya jenengan kayak obat tumor dan lain itu pakai insek bermalam itu apa ya makabur, apa basah dan lain-lain itu, mungkin kandangnya jenengan semprot itu. Tapi biasanya cuma babi dan yes tumo, pija dan lain-lain itu lek tumo dia nempel. Tapi lek niku mboten mesti nempel. Dia senengane golek sing lagi. Biasanya ning dini Pak niku lek parah ya ora kok ning. Dek golek nggon sing kira-kira carane rada pinter lah lek niku. Cuma babi ki rada pinter dadi golek nggon ketika ning kuping niku 10 ngoten nggih sing ning liyane niku ning 1000. Nah niku sing rada mledu niku kadang senengane lho nggih posisi rada kering. Jadi misalnya lek manak utawa anu ngoten lan niku carane ning posisi kering kok nyel ngono lho. Nek klutu kadang kan ana sing lembut kayak garing ngoten niku. Ning posisi seperti itu senenge ngoten. Makanya kudu disemprot minimal pengobatan itu tidak bisa sekali. Nek tumor babi. Ten pundi-pundi Pak niku. Tapi prosesnya yaitu obatnya pada karo obat tumor, cuma diobati pisan orang iso langsung entek. Dan jadi kan obat biasa mungkin kalau obat ini enggak data ini mungkin Gormexin, Intermexin dan lain-lain itu juga bisa sebenarnya itu. Gitu, nah ini kurang awet malah. Dan makanya dia liwatnya injeksi. Tapi lek pisah ya orang mati. Tetap pengobatannya sama, cuma orang iso bisa mati intinya diulangi beberapa kali sampai tuntas. Kayak kandangnya disemprot lah, kandangnya disemprot yang bagian. Mulai kolong-kolong bawah berkutu, pokoknya sekali ini kandang disemprot lagi. Selain ya pengobatannya sama saja. Monggo. Pemberian antibiotik setelah melahirkan ini berapa waktunya yang efektif? Langsung bisa, langsung. Iya setelah melahirkan. Biasanya ya setelah melahirkan itu, akan ya antibiotik, kemudian ya vitamin lah karena dia mengeluarkan tenaga ekstra. Ya itu pakai injeksi atau oral, maksudnya dimasukkan mulut bisa. Nah, vitamin ya bisa B-kompleks, bisa ya sing biasa kan B-kompleks macam injeksi itu kan agak murah Pak, botolan tadi. Kemudian siap B-kompleks. Oke. Sama obat P3K Pak sebenarnya di peternakan itu yang harus dengan sediakan. Obat P3K selain berat ya dengan undang Pak Menteri. Tapi P3K itu wajib. P3K itu ya obat cacing ya. Obat gatel niku, kemudian obat kutu niku tumor, teman-teman niki wajib disediakan. Jenengan kudu niki. Terus B-kompleks dan lain itu tambahan. Belum lagi misalnya disentuh orang lemu atau mungkin kurang nutrisi untuk mendapat mungkin ya. B-kompleks insya Allah cukup. Monggo. Monggo, para bapak, mungkin mari mau panggil, mau dipanggilan merayun, mau pergi. Kumpul cekap, apa ya? Kalau susunya kering itu nggak keluar atau mastitis mastitis Pak niku. Nah, mastitis ini termasuk nah ini ditakoni ini kan eling ya. Mungkin nek jarane sitok-sitok ana sing jenengan butuhkan ana sing ora tapi lek ditakoni ngeten jenengan mesti insyaallah kasusnya dan ngeten terkait mastitis
ini memang momok peternak lah, khususnya peternak breeding juga peternak susu itu memang ya, wes selesai ketika kambing kita kena mastitis. Mastitis ini bisa terjadi terus berjalannya bisa di saat itu, bisa dengan peranaan sebelumnya, mana sak durunge. Bukan keturunan Pak, tapi mastitis itu masuknya kan karena memang bakteri dari luar. Nah, bakteri dari luar itu hampir sama dengan tetanus tadi. Mana pisangan, ini jorok-jorok lho, gampangnya berbeda. Mana pisangan, ini ora mastitis, gitu. Mana pisangan ora mastitis, niku mana kedua mastitis. Karena apa? Ketika mana pertama ini ada bakteri yang masuk, mulai saka mulut cempleng, mulai saka kebersihan, napa nggih? Induke nggih, kebersihan kandangnya ini bisa masuk pada saat mana pertama. Tapi dia belum tentu bisa menyerang karena apa? Posisi masih disusui oleh anaknya. Jadi caranya urung entek. Sebelum lebih jauh mastitisnya apa? Oke. Mastitis niku lek cara nggen iki kami sondo enten nek nggen kula kami sondo. Niku susu. Penyakit pada susu. Nggih, susune atos, ngoten nggih, iso uga pecah, ngoten nggih, iso uga kenthel. Iso uga atos tok tidak berkembang, ngoten nggih. Iso atos tapi berkembang terus sampai susu itu pecah. Pokoknya loros susune ngoten nggih, mastitis itu. Pripun? Nah, mantan-mantan tapi terus Pak, jenengan perang niku biasanya ora kena, ning lek kena itu biasanya melulut ngoten niku biasanya utuh. Artinya susu yang mengeras. Susu yang mengeras kuwi nek berkembang terus dhek iso sampai pecah. Nggih, saurunge pecah iso uga wedhus semua mati karena demam yang tinggi. Kasusnya apa? Makanya niki nggih terus nih, ngeten nggih. Itu bisa masuk di situ Mas itu. Makanya jaga kebersihan dulu Pak. Jadi itu diresiki susu dan lain-lain. Apa mana diperak, jenengan tangannya ya kudu bersih, nggih. Terus ya bersih. Ini bisa masuk. Nah masuk Pak, ngoten nggih. Mastitis niku bisa berkembang lagi ketika mana kedua toh kering selesai tidak ada masalah, tapi nanti ketika wis arep ada jaringan susu yang keluar niku carane bakteri niku mau teneh ngoten nyerang lagi. Ya makanya salah satu pencegahannya selain kebersihan jenengan cek Pak nek meteng ya sekitar hamil 4 bulan ke atas ketok susune wis rada mudhun kae jenengan gawe mawon, ora usah jenengan remet, ora usah jenengan priliti. Niki juga bisa menyebabkan masalah. Kadang dhewe kesenengan pengen ngecek wedhus sing diplirit susune dan lain-lain itu. Nah, itu juga bisa menyebabkan bahaya. Ya. Nah, makanya salah satu kelemahan kita ketika beli di pasar itu salah satunya juga seperti itu. Indo itu salah satunya seperti itu. Regane kula iki pengalaman kula tuku ning pasar kuwi, Pak. Biyen. Urung tahu waktu itu pas urung tahu. Pengalamanku, nek pengalaman kuliah itu kan berkesikin mendele kula. Mboten ora ora ndi dadi dukune ning kono lagi murah. Apa meneh babon apik ning pasar regane murah. Wis ngalaman. Jadi yang perlu jadi pertimbangan. Orang-orang lah tuku Pak, nanti jenengan teliti betul sejarahnya dan lain-lain. Ya, pencegahan ini kalau jenengan ya raba. Misalnya saja ya lumer orang nek gumpalan, insya Allah aman. Tapi nek mulai ada gumpalan, jenengan kudu rada hati-hati nanti ketika beranak itu rada dilemet terus Pak, ben apa nggih? Ini dan cair, oke kalau ya, niku lek iso Pak, jenengan remet niku jenengan buang terus, jenengan setelah terus sampai entek. Niku sampai entek terus, pokoknya sampai jadi gumpalan. Biasanya res gumpalan itu ada karena dari memperlancar keperedaran,
Ada banyak sing ngekei mungkin jahe anak-anak mungkin Banyuwangi, mungkin ada Brambang, mungkin ada bawang dan lain itu di bobot-bobotnya itu. Tujuannya itu jaringannya ben hangat, sing susune kental niku wau iso dibuang. Sebisa mungkin isinya yang jero niku dibuang terus. Ben ora berkembang ngoten. Lek jenengan arep-arep metu susune donga mawon niku, tapi sing penting tidak sampai menyebabkan pada kematian atau kerusakan yang lebih parah. Itu jenengan buang terus. Wis pokoke digemeti dia mungkin dibuang terus semaksimal mungkin. Sambil diobati obat ada di toko injeksi dan ini sebantuan dari akan juga tidak. Nah, pakai antibiotik obat di toko itu juga banyak, di toko-toko obat mastitis ada Pak. Tapi itu tidak selalu bisa menyembuhkan atau memulihkan seperti semula. Jadi biasanya tetap antibiotik, kemudian obat-obat yang anti peradangan itu ada di toko-toko itu ada. Ya, tapi lebih baik pencegahan Pak, karena Pak ketika mastitis itu ya wis selesai lah begitu, karena ya rugi, jelas rugi. Nah, makanya mungkin ya kalau memang itu bukan spek yang kambing yang bagus, maka ya ketika seperti itu ya dijual saja, jual untuk daging. Itu kecuali memang induan itu jenengan merasa istimewa dengan anak yang bagus, maka dia kira-kira anak ini iso mulene nggih tentunya jenengan dodi monggo, tapi nek hitungannya ya rugi dengan ketika wis mastitis. Selama itu nanti nek diobati sing mari juga banyak. Tapi kuncinya semua tetap pencegahan. Mastitis itu ya bakteri yang masuk dari kandang, dari ternak sendiri, kemudian juga dari kebersihan peternaknya. Nah, akan ada lagi Pak. Good. Kulo jajane aku dhewe jane sukses tapi dia lali sing bicarane. Nah, kulo megane lanang wedok jane sukses tapi pas dak ben pas piye mah aku lali. Jadi nggih. Niki ora kena tak jawab maksudnya, tapi ngeten ya mungkin ada pemahaman sesuai dengan keyakinan lah. Nek nggen bulan niku dhewe lek ngawin esuk itu sore lanang. Ya bulan itu sing sering Pak, lagi ngawin ini ku bengi. Ini kok ora metu banci iki aku ya bunyi. Malam ya ora metu banci, ya ora metu ireng ngoten mawon. Kula niku sangat sering lah. Mungkin di status saya itu nek dulu ngawin wedhus niku bengi jam 12, jam 11. Lah banyak teman-teman itu menganggap sebagai sebuah keyakinan ngoten lho. Wah, mungkin ngawin wedhus kok bengi to. Nah, kok ben metu apik-apik. Saya tidak berpikiran seperti itu sebetulnya. Karena apa? Ngawin wedhus bengi ini kadang koncone pas akeh Pak. Nek dia niku lek bengi niku kadang pas ngumpul kan. Menurut kan kalau kowe nek sing tak akali ngono. Begone wedhus lanang iki bisa mampu rek dia ngene. Jadi lek dikane koncone kayak bengi niku nah kali konco-konco niku jane ngoten. Itu yang pertama. Kedua, napa nggih? Lek bengi niku biasanya wedhus brai beki Pak. Di arep turu ra iso berbagi tanggane jadi yo bengi mawon ya sering kali. Tapi yo ora iso deteksi persentase niki lanang wedok mboten mboten jago. Nah, lek kula yo sebenarnya diyakini, jadi kalau ndonga tak kawin esuk muga-muga metu wedok, tak kawin sore muga-muga metu lanang kan ngoten mawon. Jadi diyakini, tapi yang sering terjadi itu ya Gen tuan itu rata-rata musiman, per periode itu banyak betinanya, kemudian periode berikutnya banyak jantannya. Itu sing iso ini sebetulnya bisa deteksi seperti itu karena penyebabnya karena kematangannya sel sperma dan sel telur. Itu yang teknologi yang mungkin belum kita punya. Tapi kan delok periode ini musim iso lanang, kayak lanangnya terus kayak wedoke niku perlu
teknologi, artinya perlu penelitian memang pas musim lanang itu pas kondisi sel telur dan sel spermanya seperti apa, itu memang perlu uji klinis. Tapi nek kanggone peternak sampai saat ini ya memang belum ada kemampuan seperti itu. Nanti mungkin tugas teman-teman di aja. Ya bagusnya sebetulnya ya pagi dan sore. Harusnya pagi dan sore itu posisi ternak itu posisi masih fit lah. Jadi kalau sperma dan lain-lain itu kondisi tubuh itu masih kondisi yang sangat bagus. Monggo yang lain mungkin belum ditambahkan lagi. Terkait masuk tis mau ke susunya diombe cempleh ini gimana? Kalau kemungkinan besar meter, susu kambing cemplehnya kemungkinan besar meter. Tapi selama dia mau, itu berarti susunya masih enak. Cempleh itu masih enak. Karena salah satu apa istilahnya? Kalau di dulu kasat pengadilan mati, ini enak mastitis apa enak bakteri ini di situ, itu soalnya gene ngeri itu biasanya cemplehnya ya bulan. Cemplehnya mulai tidak suka. Itu yang kalau deteksi salah satunya justru itu. Nah cemplehnya si Arab, insya Allah masih aman. Nah, gini kok ini biasanya kadang berat ya. Dan susu itu kadang susu gue antara satu dengan satunya itu berbeda. Rasanya beda mas. Satu dengan itu. Jadi kadang enak cempleh yang seneng susunya sesi tok. Nah itu ada. Itu karena mungkin kadang rasanya itu memang enak sih. Dan itu betul betul mungkin si penuh lagi di peraksi, kadang ya, boleh latihan atau jadi kenalnya kedua-duanya. Tapi nah khususnya itu biasanya itu kalau ngempeng itu ya senangnya sing sitok, kurang lagi yang sing sitok enak. Nah ibu-ibu ini paham pasti ibu-ibu. Karena apa? Biasanya pernah menyusui anaknya pak, putranya ini kok. Biar kilo-kilo loh pak, kilo-kilo putranya ini dulu kalau di susahnya sebelah kiri, sok-sok orang gelem. Mesti pernah ada pengalaman seperti itu. Senangnya racing tangan nonton itu. Insya Allah banyak. Itu karena rasanya berbeda. Susu itu rasanya berbeda antara kiri dan kanan. Makanya yang kalau menjempleh ya itu dikenali semua. Tapi lek yang itu kadang karena kecukupannya napa nggih lek oke susu nih mesti milih sisi jempleh itu. Lek kurang baru ora enak lek tak paham. Biasanya tapi nek wis padha karo bocah cilik lah. Bukan mesti pak, sosok sekawan barang 3. Isi, ada yang isi 3 pak. Tapi idealnya yang bagus jadi 2. Cuma orang buntur loh pak, bawa loh. Artinya bawa maksudnya. Ya, idealnya 2, yang bagus 2. Mas, Ye. apa mendos yang mangain itu sekarang kebanyakan yang kok lulun apa kurang gizi lho. Mati langsung apa wis kawulit kayak mati. Dan maksudnya niku jangka 3 hari lho. Ya karena kurang mana pak, apa jenis rawatan. Makanya ngeten dikenalkan pada dot. Biasanya kan dikenalkan pada dot. Jadi mungkin nek mana pembeli itu jangan bisa mawon duwe. Bisa, tapi nek anak papat niku biasanya kan karena dia rawan. Betul biasanya cilik, si lemas terus niku jenengan kasihkan di box atau keranjang. Itu jenengan nonton. Nggih, jawaban pitik dok, bae pitik. Nggih, sama pitik. Lah mangke susunya, susune jenengan latih didotne. Nek urung ya mergo cilik nek papan niku biasanya didot ora urung tak iso. Jenengan sepetne susu tapi Pak. Nek saged ngoten nggih, posisi pertama, nyempleh pertama itu kalau bisa harus masuk kolostrum Pak. Kolostrum itu wajib sebetulnya. Nggih, kolostrum itu wajib. Jadi bisa niku lek aja dintek ning tempe sitok, kadang anake loro nggih kolostrume dintek sitok sitok ora bagi. Niku boten jenengan bagi riyen yang pertama niku jenengan bagi. Ya, jenengan bagi kolostrum. Dan niku nggih jenengan sekali makan kali jenengan open di tempat hangat kaya
kayak pitik lah ngoten niku. Tapi seperti itu nggih biasa mungkin tiga lek pijat urung gelem Pak biasanya karena lek papat iki cilik to. Tapi akhir apa sih? Di dino lho. Nggih. Bedone mana? Nggih, iya. Itu dia kan tidak dikerdus. Nggih. Benangan lho. Loh, iya Mas niku. Lho Mas. Jadi wedhus biasa mawon masih ora prematur, masih ora ana akeh, niku jenengan pisah. Dipisah niku jane Pak tujuane sepisan untuk menjaga keamanan. Gitu? Menjaga keamanan, mulai ning jero rata-rata sing terjadi niku mati kebluan babone, kejepit dan lain-lain. Niku salah satu kematian cepet selain penyakit niku sing bahaya niki jenengan rugi ngenteni 5 sasi ming kebluan babone, Pak. Nah ini rugi karena apa? Ini kesalahan kita ketika les kebulan babone atau kepidik niku kesalahan awake dhewe. Lek mati mergo lara utawa mergo ora wayahe niku bukan kesalahan kita. Tapi lek wis ming kebluan Pak, kuwi sing namanya awake dhewe. Jadi amannya memang dipisah. Oke, jenengan apa lah, kerdus atau bikin blok kayu, napa monggo bebas. Tapi ya itu mungkin wayahe ngempene lek jenengan dot dipakai dot, lek jenengan wayahe ngempene ya dipene dhewe. Misalkan sehari 3 atau 4 kali maka lek cilik megane urung akeh kan itu. Jadi begitu. Lek sak dot ngoten niku biasanya wedhus apa turun tak. Karena wedhe mungkin sik cilik kebutuhannya. Diopen ben cepet. Kalau anak dia butuh ngoten. Malah saya lek jenengan pisah niku malah saya. Dia ngempenya arang-arang jadi kebutuhannya mesti tercukupi. Lek jenengan pengen terus biasanya sing kalah babon lek jenengan ora kuat makan induke. Jadi induke pakanannya maksimal, jenengan luarin terus ora masalah, tapi lek pakanane rada kurang jenengan luarin terus dimpen jemplene babone sing kalah. Biasanya ngoten. Monggo, mari. Menanggulangi babon boten turun soni. Biasanya pasangan lah buri harus bukan itu. Nggih. Niku karakter. Kalau itu memang karakter. Karena mungkin tidak kebiasaan. Jadi mungkin ya misalnya dilatih, didaduk, dikenali, Pak. Ya dicekel dhisik, nanti perlahan-lahan mungkin apa dia akan mau. Tapi lek kaitannya itu memang karakter, Pak. Karakter tengah. Nggih, memang karakter tengahnya seperti itu. Tapi bisa juga kadang sebelum misalnya didaduk sih, jadi wae pengen dicekel ngoten, mungkin karena kebiasaan akhirnya mungkin dia mau. Monggo Pak, sebelah kono wayang ya, ahline. Ahli tok. Lurah pun ngomong. Nggih. Monggo. Ini sing paling kuat ngoten berapa Pak? Tenang. Nek siji ora kok baru ning hobi malah nedeni lek sitok malah. Iki panganane roti kok nek sitok. Nggih monggo Pak sampingan, tapi akhirnya sampingan itu ya udah niku digawe sampingan bisa, tapi napa nggih ya salah satu penopang. Pulau dhewe sampingan pekerjaan saya utama itu memang dolan. Jadi nek di samping dan podo. Pulau sering dolan. Dan pulau sering dolan sering ngrusui kancane ngoten nek mriko. Wae kancane ngarit tak parani nek jagungan ya lah itu ngarit. Iku kayak dino lek pulau. Nggih, itu mungkin ada beberapa video itu di tempat kami Pak, itu yang kami lakukan di rumah dengan teman-teman. Jadi ada sedikit referensi ini apa ini ya gawe Pak, kalau nama yang ngirisi salib barang itu oke ada beliau siapa yang untuk menyambung kehidupan ini orang kok ukuran kesuksesan itu tidak, tapi kita ya sama, sama. Dia memang ya tukang, dia ngarit, dia betul bro, dia ngarit orang kok terus nih omah engkau sidang, sami. Ini mungkin diatur
Nomor telepon Pak, nggak saya bisa nyatet Pak. Monggo. Telepon 24 kali 24 jam. Saya tunggu. Memang ini jenengan benar. 085. Iya. 238 sebut 365 085 646 238 365 Udik K DIK diwedhus nonton mawon. Jalan yang lain nek jenengan tanglet yo udune diwedhus Pak. Lek engko lek udik tok mboten kadang sik enek liyane tapi lek diwedhus insyaallah mesti tunggal. Nggih diwedhus nonton mawon. Ya pun biasa, mboten ngoten nek mriko. Diwedhus dhisik ya ora. Sakit, pokoknya pernah hitungnya lah. Nah hitungnya, insya Allah sakit. Gih, kata banyak itu memang banyak. Jadi monggo jalan. Tidak ada di tempat saya ada, teman-teman ada. Karena itu orang kena dipaksa, orang kena diarani saingan. Jadi peternak kambing itu tidak ada sebuah persaingan. Kalau jenengan masuk kandangnya jejer, ngoten nggih. Dengan kambing yang sama, aku ngedol 1000 jenengan 1500, itu tidak masalah. Mungkin ternak kambing itu hubungannya karo senang, tidak bisa. Jadi dari dulu yang sedekankan itu semakin banyak peternak semakin bagus intinya. Ojo ngerego ya saya mau karena peternak dia kita punya harga sendiri. Jenengan, yo hari jenengan mau bikin jenengan berharga, kan? Nek gelem mulai suruh medal 1 juta, gelem nuku ya monggo, ora gelem ya wis sama apa. Nah, kita lek kebutuhan monggo. Monggo, buat lagi. Ribun, para Bapak. Sampun. Nggih. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada Mas Udi. Mas Udi Agus ingkang sampun paring motivasi dumateng warga Desa Ngabar, terutama para bapak ibu yang ada di sini selaku peserta. Mudah-mudahan pertama semoga enak sing gawe semboyan ningu raja kaya ben kaya raja. Pindah niku tenggalih krana sikil papat dadi roda papat. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa terlaksana. Mungkin dari saya cukup sekian selaku pembawa acara kegiatan pelatihan pada siang hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah acara pelatihan pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.